Papua yang sebelumnya dikenal dengan stigma keterbelakangan dan konflik, kini menunjukkan wajah yang berbeda, berkat berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia. Perkembangan ini menjadi ancaman, terutama karena negara-negara Pasifik sering menyuarakan dukungan terhadap Papua di forum internasional, menganggap wilayah tersebut sebagai korban marginalisasi. Namun, perubahan signifikan yang terjadi belakangan ini justru memunculkan perspektif baru terhadap Papua. Transformasi Papua menjadi bukti keberhasilan kebijakan pembangunan yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur dalam skala besar seperti Trans Papua yang membentang sepanjang lebih dari 3.000 km menjadi tulang punggung konektivitas di wilayah ini. Jalan ini bukan hanya menghubungkan berbagai daerah di Papua, tetapi juga membuka akses ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya terisolasi. Selain itu, pembangunan jembatan, pelabuhan, dan bandara menjadi elemen penting dalam mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas masyarakat Papua. Kita tidak boleh menikmati, kita masih bisa menikmatinya, tapi ini wilayah Papua. Untuk menuju ke sana, kami membutuhkan itu. Tujuan utama kami adalah membangun itu. Pembangunan segi SDM adalah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika segi SDM sudah diperbaiki, masyarakat sudah bisa mengelola sendiri, saya rasa dari segi fisik infrastruktur, masyarakat sendiri yang akan mengerjakannya. Jadi mereka merasakan sendiri bagaimana membangun dan menikmati hasil kerja mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang berguna. Itulah yang menjadi masalah. Bagi pelajar asli Papua telah membuka peluang besar bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas ternama di Indonesia. Hal ini ditambah dengan pembangunan sekolah-sekolah dan universitas baru di Papua yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Sebagai hasilnya, tingkat partisipasi pendidikan di Papua terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, tingkat partisipasi pendidikan di Papua terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, jumlah partisipasi sekolah di Papua untuk usia 7-15 tahun mencapai lebih dari 90%. Di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian yang besar dengan membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan hingga ke kampung. Program seperti Noken Dokter Terbang telah membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Program Life and Life juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari 65 tahun di tahun 2023, menurut laporan Kementerian Kesehatan. Kemajuan ini tak luput dari perhatian negara-negara di kawasan Pasifik seperti Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Negara-negara tersebut yang sebelumnya kerap mengkritik Indonesia atas isu Papua, kini mulai mempertanyakan narasi yang selama ini mereka sampaikan di forum-forum internasional. Bahkan, sejumlah turis dari kawasan Pasifik yang berkunjung ke Papua mengungkapkan kekaguman mereka terhadap pembangunan yang terjadi di sana. Mereka terkejut dengan keberadaan infrastruktur modern, sekolah-sekolah yang berkualitas, dan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal. Namun, di balik apresiasi tersebut, peningkatan taraf hidup masyarakat lokal. Namun, di balik apresiasi tersebut, ada juga kekhawatiran dari negara-negara Pasifik. Mereka melihat bahwa keberhasilan Indonesia di Papua dapat mengubah dinamika politik di kawasan Pasifik, di mana solidaritas Melanesia seringkali menjadi alat untuk memberikan dukungan terhadap separatisme Papua. Dengan perubahan yang terjadi, dukungan internasional terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin melemah karena banyak pihak yang mulai melihat Papua sebagai bagian integral dari Indonesia yang sedang berkembang. Pemerintah Indonesia melalui diplomasi internasional terus menjelaskan bahwa pembangunan Papua merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kesejahteraan seluruh wilayah Nusantara. Langkah ini tidak hanya untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi juga untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia di Papua.
Presiden Joko Widodo, yang selama masa kepemimpinannya telah melakukan kunjungan ke Papua, telah menyatakan bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia dan harus mendapatkan perhatian yang setara dengan daerah lain. Kami bangga berada di tanah Papua dan kami bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik. Stadion yang sangat tinggi dan sangat luas, ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, aktivitas udara, bandara, sungai, dan jalur Papua, serta pembangunan SDM Papua adalah capaian-capaian lain dari Papua yang sangat kita banggakan. Sementara itu, tantangan masih ada. Konflik-konflik sporadis yang melibatkan kelompok separatis masih menjadi masalah. Sementara itu, tantangan tetap ada. Konflik sporadis yang melibatkan kelompok separatis masih menjadi masalah yang harus diatasi. Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika segi SDM sudah diperbaiki, masyarakat sudah bisa mengelola sendiri, saya rasa dari segi fisik infrastruktur, masyarakat sendiri yang akan mengerjakannya. Jadi mereka merasakan sendiri bagaimana membangun dan menikmati hasil kerja mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang berguna. Itulah yang menjadi masalah. Bahkan, sejumlah turis dari kawasan Pasifik yang berkunjung ke Papua mengungkapkan kekaguman mereka terhadap pembangunan yang terjadi di sana. Mereka terkejut dengan keberadaan infrastruktur modern, sekolah-sekolah yang berkualitas, dan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal. Namun, di balik apresiasi tersebut, peningkatan taraf hidup masyarakat lokal. Namun, di balik apresiasi tersebut, ada juga kekhawatiran dari negara-negara Pasifik. Mereka melihat bahwa keberhasilan Indonesia di Papua dapat mengubah dinamika politik di kawasan Pasifik, di mana solidaritas Melanesia seringkali menjadi alat untuk memberikan dukungan terhadap separatisme Papua. Dengan perubahan yang terjadi, dukungan internasional terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin melemah karena banyak pihak yang mulai melihat Papua sebagai bagian integral dari Indonesia yang sedang berkembang. Pemerintah Indonesia melalui diplomasi internasional terus menjelaskan bahwa pembangunan Papua merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kesejahteraan seluruh wilayah Nusantara. Langkah ini tidak hanya untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi juga untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia di Papua. Presiden Joko Widodo, yang selama masa kepemimpinannya telah melakukan kunjungan ke Papua, telah menyatakan bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia dan harus mendapatkan perhatian yang setara dengan daerah lain.